Mohon perhatian, panggilan terakhir pendengar podcast Suara dan Harapan dengan nomor RE13F4 tujuan kebahagiaan. Dipersilakan segera pasang headset Anda dan duduk dengan nyaman, karena podcast akan segera dimulai. Terima kasih. Jumpa lagi dengan aku Ray di podcast Suara dan Harapan. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya di sana. Nah, di podcast kali ini aku nggak akan sendiri lagi. Aku bakal ditemenin sama teman aku dari Solo. Mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu ya, biar semuanya kenal. Karena ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Oke, jadi silakan perkenalan diri terlebih dahulu. Halo pendengar podcast Suara dan Harapan. Kenalin, nama aku Anas. Aku dari Solo. Salam kenal semuanya. Halo Anas, lama banget ya kita nggak ketemuan nih, gara-gara corona nih. Jadi Anas ini teman sekolah, satu sekolah aku guys di SMA Yosef. Dan ya kita semenjak corona ini nggak bisa ketemu dan ngerjain tugas secara virtual. It's okay nggak apa-apa. Tema yang akan kami bawain pada kesempatan ini adalah mimpi. Jadi kalian semua tuh pasti punya mimpi masing-masing ya guys. Dan aku percaya bahwa mimpi kalian itu besar-besar, dan juga aku percaya bahwa suatu saat nanti kalian itu bisa menggapai mimpi kalian. Mungkin nih ada yang mimpinya bisa keliling dunia atau keliling Indonesia nih. Atau juga ada yang mimpinya ketemu dengan idol K-pop favoritnya. Buat yang para K-popers nih, ketemu si Jimin. Oke, aku mau tanya sama Anas nih. Nas, mimpi kamu tuh apa sih? Atau jangan-jangan kamu malah gak punya mimpi? Punya dong. Nah, mimpi aku itu tapi bukan cuman mimpi loh, tapi aku imani bahwa aku bisa keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi aku pengen tahu budayanya, pengen mengenal lebih dekat masyarakat di daerah-daerah tersebut. Gitu. Wow, mimpi kamu keliling Indonesia ya? Waduh, ya emang gak salah sih. Karena Indonesia itu kaya banget dengan kekayaan alamnya. Ya, sebut aja Danau Toba, Raja Ampat, dan juga Bali. Dan juga aku lihat kamu tertarik nih dengan budaya Indonesia. Oke, bagus deh. Tapi kalau aku nih, aku beda Nas. Aku punya 5 mimpi besar buat Indonesia nih. 5 mimpi besar aku itu adalah yang pertama, Indonesia memiliki SDM unggul dan mampu bersaing. Yang kedua, Indonesia bersih dari sampah dan berseri. Yang nomor 3, Indonesia tuh aman dari bencana. Yang keempat, Indonesia berbudaya. Dan yang kelima, Indonesia yang bermartabat. Nah, kamu tahu gak sih, selain dari kekayaan alam, kekayaan SDA, budaya, dan juga keragamannya, Indonesia tuh juga kaya akan sumber daya manusia loh. Nah, kamu tahu nggak nama William Tanuwijaya atau CEO dari Tokopedia? Nah, dia merupakan salah satu milenial yang sukses di bidang teknologi nih, dan juga mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Bangga banget deh, karena si William Tanuwijaya ini udah bisa mengangkat bendera merah putih di dunia, di kancah internasional. Wah, gila sih, hebat banget. Masih muda tapi udah jadi pemimpin. Tapi kan Ray, gak semua anak muda seberuntung si William kan? Bahkan kalau gak salah, gara-gara pandemi ini tuh banyak banget loh yang putus sekolah. Ya, berita sedihnya kayak gitu. Tahun 2020 kemarin, UNICEF mendata anak Indonesia yang putus sekolah sebanyak 938. Dari jumlah tersebut, 75% itu putus sekolah karena masalah biaya. Ya, cukup menyedihkan sih melihat bahwa ada anak Indonesia yang nggak bisa sekolah. Tapi kita nggak boleh putus asa dulu, kita nggak boleh pesimis dulu, kita tetap harus optimis dan yakin bahwa Indonesia ke depannya tuh akan jadi negara hebat, akan jadi negara maju.
Indonesia will be a great country if we fight together. Indonesia tuh akan jadi negara hebat jika kita semua mau bertarung bersama, mau berjuang bersama. Ya mungkin kalimat kayak gini sedikit klise ya, sedikit ya udah biasalah. Tapi ya yang kita butuhin tuh itu, bersatu untuk membangun Indonesia yang maju. Kenapa sih Rey, kita tuh mesti banget menjaga keharmonisan dan persatuan kayak gitu? Aku tuh sampai bosen banget tau dengerinnya waktu pelajaran PKN. Nah, nggak boleh dicontoh ya teman-teman. Hal seperti ini merupakan contoh yang buruk nih. Ketika pelajaran ngantuk terus tidur teman-teman. Nggak boleh contoh ya. Nah, aku akan menjawab pertanyaan Anas. Kenapa keharmonisan itu penting? Karena gini, if we want to unite, we will have a harmonious relationship. Hubungan yang harmonis itu akan membuat kita menjadi lebih kuat dan tidak mudah terpecah belah. Karena gini, Indonesia itu adalah negara yang memiliki budaya beraneka ragam dari Sabang sampai Merauke. Oleh sebab itu, keharmonisan tuh patut kita jaga agar keanekaragaman itu tidak menjadi bumerang untuk Indonesia sendiri. Hidup harmonis, penuh dengan rasa solidaritas, persatuan dan kesatuan dijaga. Hal semacam ini tuh udah dari dulu tertanam di Indonesia, sejak dari zaman kemerdekaan tahun 1945 teman-teman. If we back to colonialism, we will have seen the struggle of our heroes. Jadi nih ya, ketika kita balik ke masa lalu nih, menggunakan mesin waktunya Doraemon, kita akan bisa lihat perjuangan para pahlawan kita demi untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya walaupun hanya berlangsung dengan singkat, peristiwa proklamasi ini tuh sangat bermakna bagi kita semua loh teman-teman. Bener banget nih, meski berlangsung sangat singkat, namun peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia mengandung arti yang sangat penting dan dapat membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan bangsanya loh. Kalau dihitung-hitung, Indonesia pernah dijajah sekitar 350 tahun oleh Belanda. Dan ditambah penjajahan dari pihak Jepang sekitar kurang lebih 3 tahun lamanya. Tapi akhirnya Indonesia dapat merdeka dan kemerdekaannya ditandai dengan sebuah proklamasi. Proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya. Sejak zaman dulu, nilai gotong royong, nilai kerjasama, dan rasa empati sudah tumbuh di dalam kehidupan masyarakatnya. Selain itu, ada juga loh nilai ketangguhan dan nilai pantang menyerah yang membuat bangsa Indonesia dapat keluar dari belenggu penjajahan. Sekaligus bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan bangsa petarung. Gotong royong, kerjasama, empati, terus apa lagi tadi? Ketangguhan, pantang menyerah. Nah, kamu ngerasa nggak sih kalau nilai-nilai ini semakin relevan dengan zaman sekarang nih, zaman-zamannya COVID nih. Nah, kita tuh dipaksa kembali ke masa lalu seolah-olah kayak gitu nih. Jadi kita tuh disuruh untuk merasakan gimana perjuangan para pahlawan kita untuk memerdekakan Republik Indonesia. Tapi kalau zaman sekarang ya, kita nggak perlu mengangkat bambu runcing, melainkan kita cukup dengan solidaritas antar masyarakat aja supaya si COVID ini cepat hilang. Cukup dengan hal-hal sederhana sih sebenarnya, kayak kita memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, mengingatkan sesama, itu udah cukup kok untuk kita supaya si COVID ini cepat selesai dan cepat pergi jauh-jauh dari Indonesia, sehingga kita semua bisa beraktivitas secara normal lagi. Kamu tadi menyampaikan bahwa Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dan yang mana semua masyarakat Indonesia pasti tahu akan hal itu. Tapi kamu pernah punya pikiran kayak gini gak sih? Kenapa kita tuh merdeka tanggal sekian gitu? Kenapa nggak lebih cepat? Kenapa nggak lebih lama? Karena aku punya pendapat ya bahwa itu semua terjadi karena kehendak Tuhan gitu loh. Nggak semerta-merta cuman perjuangan para pahlawan aja. Di situ Tuhan juga mengambil andil dalam peristiwa kemerdekaan Indonesia. Kamu percaya nggak sih sama yang gituan? Wah, percaya dong. Aku kan anak papi C. Gini aku bilangin ya, Ri. Tuhan Yesus itu tidak akan mengubah jalan untuk anak-anaknya, melainkan kita sendirilah yang berusaha untuk mengubahnya.
nasib bangsanya, yaitu bangsa Indonesia. Oh, jadi siapa kita dan bagaimana kita di masa depan itu udah ada garisnya dari Tuhan Yesus ya. Ya udahlah kalau gitu aku mending rebahan aja, karena kalau besok aku sukses, udah ditakdirin sukses, ya udah akan jadi sukses. Kayak gitu nggak sih, Nas? Ya nggak gitu dong, Rey. Kamu kan harus tetap menghargai kehidupan yang telah diberikan Tuhan pada kita. Ya kali kamu menghargainya dengan rebahan. Oh, jadi harus gitu ya, harus menghargai kehidupan. Terus gimana nih cara menghargai kehidupan? Contoh yang lebih spesifik lagi untuk menghargai hidup yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Sebagai anak muda Indonesia, kita tuh harus mengembangkan bakat dan talenta yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ya enggak? Iya kan? Nah, memang setiap orang itu telah diberikan talenta yang berbeda-beda dengan Tuhan. Dan justru dari perbedaan itu, kita harusnya bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Banyak orang loh yang mengeluh karena hidupku gak berhasil, hidupku susah, hidupku begini-begini aja, stuck di sini. Apa Tuhan kasih aku talenta ya? Dia gak percaya bahwa sebenarnya Tuhan itu memberikan dia talenta. Menurut aku ini adalah pemikiran yang keliru, karena Tuhan memberikan setiap orang tuh talenta yang berbeda-beda. Ada yang dapat satu talenta, ada juga yang dapat dua, atau bahkan ada yang dapat 5 talenta sekaligus. Nah, katakanlah ada yang diberi 5 talenta, tapi kalau dia tidak mengembangkan, talenta itu bakal stuck di situ. Tapi ada juga yang diberi 1 talenta, tapi dia berusaha mengembangkan, berusaha dengan giat nih belajar mengembangkan talenta tersebut. Misalnya talenta itu menyanyi, dia berusaha berlatih menyanyi, ikut paduan suara, les bernyanyi, les vokal. Itu talenta itu akan terus bertumbuh dan dia bisa ikut melayani Tuhan di dalam gereja. Seperti itu. Bener banget apa yang disampaikan Anas barusan, teman-teman, bahwa setiap orang itu udah punya talenta masing-masing. Entah mereka punya 1, 2, 3, 4, atau bahkan 5 talenta. Dan kembali lagi kepada pemiliknya, talenta itu akan dipergunakan dengan baik atau enggak nih teman-teman. Kalau dipergunakan dengan baik maka itu akan berbuah, kalau enggak ya sebaliknya gitu loh. Dan buat teman-teman yang merasa insecure pada dirinya sendiri, kok aku nggak bisa sesukses dia, aku nggak bisa sesukses dia, itu teman nggak boleh kayak gitu. Teman-teman nggak boleh compare diri teman-teman dengan orang lain. Teman-teman harus yakin bahwa setiap orang itu punya timeline sukses masing-masing. Bukan sekarang, tapi nanti. Waktu Tuhan tuh misterius teman-teman, tapi percaya bahwa waktu Tuhan tuh pasti yang terbaik. Oke, jadi kita nyanyi dulu aja sekarang untuk merefleksikan pikiran supaya nggak stres dan juga supaya nggak bosen dengerin aku ngoceh dari tadi. Oke, kita nyanyi lagu dari edisi worship yang judulnya Waktu Tuhan. Let's go. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah gitu teman-teman, waktu Tuhan tuh pasti yang terbaik dan teman-teman harus percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Oke, setelah kita mengembangkan talenta nih, pastinya kan sumber daya manusia di Indonesia itu akan jadi semakin maju ya teman-teman. Otomatis kita tuh bisa bersaing dengan orang di negara hebat. Maka terwujudlah nih mimpi aku yang pertama tadi, Indonesia yang memiliki SDM maju dan bersaing. Anas, aku mau tanya nih sama kamu. Kamu percaya gak sih kalau kreativitas kita yang ada dalam diri kita itu juga merupakan talenta yang diberikan oleh Tuhan Yesus? Ya percayalah, Ri,
Kreativitas kita tuh kan pemberian dari Tuhan Yesus. Salah satu contoh kreativitas adalah mendaur ulang bahan bekas. Bahan bekas sendiri dalam bentuknya itu kan dibedakan menjadi dua, yaitu bangun ruang dan bangun datar. Nah, sekarang kita membahas bangun ruang. Bangun ruang adalah hasil karya yang dibuat dari suatu bahan dengan membentuk ruang 3 dimensi, memiliki volume panjang, lebar, dan tinggi atau tebal. Salah satu contoh sampah yang sering kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah sampah plastik. Jumlah sampah plastik di Indonesia saat ini cukup memprihatinkan. Apalagi masyarakat di Indonesia juga belum banyak teredukasi dengan benar tentang masalah sampah plastik. Sampah plastik perlu didaur ulang agar tidak menimbulkan masalah yang lebih gawat. Nah, daur ulang di sini sendiri maksudnya adalah mengubah bentuk sampah plastik tersebut menjadi suatu barang yang baru. Misalnya saja menjadikan sebagai kerajinan tangan atau menjadikannya sebagai bentuk plastik lain untuk mengembalikan fungsinya. Mengembalikan fungsinya itu seperti ini. Plastik kresek, botol plastik dilebur lalu dijadikan ember plastik. Lebih bermanfaat bukan? Nah, oleh sebab itu kita perlu kreativitas serta pemikiran yang hebat di balik proses pengolahan limbah plastik ini. Nah, setelah berhasil menciptakan produk dan brand kita sendiri, yang pastinya brand kita itu unik dan lebih menarik dari produk-produk pasaran yang lain. Bener banget apa yang disampaikan Anas barusan. Kalau sampah plastik itu merupakan sampah yang berbahaya bagi lingkungan. Jadi buat teman-teman kurangi sampah plastik ya. Oke, setelah membuat brand nih, kita pastinya perlu dong strategi marketing yang baik, strategi penjualan yang baik nih. Lalu media iklan apa sih yang sebenarnya kita perlukan nih di saat-saat seperti ini nih? Nah, kalau menurut aku pribadi nih Nas, media sosial itu merupakan media iklan yang bagus loh Nas. Karena gini, melalui media sosial ini, perusahaan atau brand tuh bisa melakukan promosi yang terstruktur dan tepat sasaran loh. Dilansir dari laporan riset Hootsuite Digital Around the World tahun 2019, total 268,2 juta penduduk Indonesia terungkap sebanyak 150 juta orang telah menggunakan media sosial atau lebih dari 50% populasi di Indonesia. Penggunaan media sosial di Indonesia ini didominasi oleh generasi milenial dan generasi kita yaitu generasi Z. Nah, dari data tersebut kan udah terlihat jelas nih bahwa media sosial itu merupakan pasar yang luas. Makanya perusahaan-perusahaan itu perlu dong yang namanya iklan di media sosial nih. Nah, setelah produknya laku, otomatis sampah plastik itu akan berkurang karena demand dari barang tersebut akan meningkat. Karena demand dari barang tersebut akan meningkat, otomatis kalau sampah plastik berkurang, Indonesia kita ini akan jadi bersih dan berseri. Mimpi aku terwujud lagi nih Nas, yaitu menjadikan Indonesia bersih dari sampah dan berseri. By the way teman-teman, ngomongin tentang media sosial, teman-teman tahu nggak sih kalau media sosial itu juga bisa digunakan untuk memanajemen bencana alam loh teman-teman. Nah, penggunaan media sosial sebagai sarana manajemen kebencanaan ini bukanlah hal yang baru lagi. Berbagai peristiwa bencana di seluruh dunia kini tuh melibatkan media sosial dalam beberapa stase, mulai dari mitigasi, rehabilitasi, hingga evaluasi. Twitter dan Facebook menjadi ruang publik yang pada saat terjadi bencana dijadikan sarana untuk mengabarkan kondisi terkini nih. Contohnya kalau di Indonesia itu terjadi pada 2 Agustus 2019 di Banten yang terjadi tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengabarkan terjadinya gempa bumi di 147 km bawah darat Banten pada kedalaman 10 km yang berpotensi tsunami. Nah, kabar tersebut itu dicuitkan pada akun Twitter BMKG atau @info_bmkg. Jadi, media sosial ini juga berperan penting dalam kasus manajemen bencana alam, teman-teman. Jadi, kamu semua kalau menggunakan media sosial itu juga harus bijak ya. Teman-teman pasti bertanya-tanya nih, kenapa sih di Indonesia tuh sering banget terjadi gempa? Terus kenapa di Indonesia nih banyak banget sih gunung berapinya? Kenapa sih Rey kok bisa kayak gitu?
Nah, aku jawab nih pertanyaan kalian. Negara kita itu bisa kayak gitu karena dilintasi oleh jaringan cincin api, teman-teman. Atau bahasa kerennya adalah Ring of Fire. Ini cincin api ya, teman-teman, bukan cincin kawin. Aduh, kasihan banget nih buat kalian yang jomblo. Oke, kembali ke topik. Nah, cincin api ini membentang sepanjang lebih dari 40.000 km dari barat daya Amerika Selatan hingga ke bagian tenggara Australia. Cincin api ini merupakan zona yang memiliki kontur dengan aktivitas seismik yang tinggi. Jadi nggak heran ya kalau Indonesia tuh banyak memiliki gunung api aktif yang sewaktu-waktu tuh bisa memuntahkan lava dan material panas dari perut bumi. Oleh sebab itu maka diperlukan mitigasi bencana khususnya gunung berapi ya di sini supaya kita semua tuh tahu apa yang harus dilakukan ketika bencana tersebut terjadi. Bagi Indonesia sendiri nih teman-teman, faktor resiko bencana alam tuh masih tinggi teman-teman karena letaknya tadi yang rawan. Nah, Nusantara kita ini berada pada pertemuan 3 lempeng tektonik yang terkenal aktif. Untuk itu, langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi resiko, baik korban jiwa, kerugian material, maupun psikososial sudah sangat mendesak. Tapi sayangnya nih teman-teman, meskipun kita kan udah merdeka 75 tahun ya, Indonesia tuh belum punya sistem mitigasi bencana yang memadai teman-teman. Survei potensi desa tahun 2019 yang digelar Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan dari setiap 15 desa atau kelurahan di Indonesia, hanya satu yang memiliki sistem peringatan dini bencana alam. Nah, oleh sebab itu, pemerintah dan masyarakat harus mampu bekerja sama untuk mitigasi hal ini. Peran pemerintah yang nantinya tuh akan memberi fasilitas kepada rakyat dan peran rakyat di situ sebagai pengguna harus mampu merawat alat mitigasi bencana sebaik mungkin. Nah, jika semua itu terjadi dan berjalan dengan baik, maka mimpi aku selanjutnya yaitu menjadikan Indonesia ini aman dari bencana akan terwujud, teman-teman. Tapi kenapa sih kita tuh harus peduli sama orang lain? Kan kita tuh tinggal di Jawa ya, terkhususnya tinggal di Solo nih. Di Solo itu kan gak ada gunung, gak ada laut. Jadi kan aman dari bencana-bencana. Aku akan ngebenerin pemahamanmu dulu nih Nas. Pulau Jawa itu sebenarnya rawan loh terjadi bencana, tetapi kita beruntung tinggalnya di Solo, di Karanganyar yang aman dari bencana. Tapi kalau misalkan kita tinggalnya di Jogja, di Banten atau di daerah pesisir lainnya, itu rawan loh terjadi bencana. Terus kenapa sih kita harus peduli dengan orang lain nih? Karena simple Nas, karena mereka tuh saudara kita. Kita tuh sebangsa setanah air Indonesia. Contohnya nih, ketika Sulawesi kemarin tuh terjadi tsunami, maka kita kan saling bahu-membahu untuk mereka supaya dapat tempat tinggal yang nyaman, dapat makan juga. Ya, seperti itu, pokoknya saling membantu aja. Terus Rey, tadi kan kamu punya 5 mimpi kalau nggak salah ya. Nah, yang terakhir itu Indonesia berbudaya dan bermartabat kan? Nah, itu tuh maksudnya gimana sih? Oke, bener banget. Aku masih punya 2 mimpi terakhir, yaitu Indonesia yang berbudaya dan Indonesia yang bermartabat. Gini nih, ada pepatah mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang mau menghargai budayanya. Tapi, apakah kita tuh bisa menghargai budaya sendiri jika kita tidak mengenal budaya itu? Contohnya kayak gini nih. Kamu suka K-pop gak? Suka banget malah. Oke. Kamu punya merchandise K-pop nggak? Punya lah. Oke. Kalau batik, punya nggak? Cuman punya 2, itu pun batik sekolah. Nah, kayak gitu tuh nggak boleh dicontoh ya teman-teman. Kita tuh harus menghargai budaya kita sendiri nih, yaitu budaya Indonesia. Kita harus lebih mencintai batik daripada K-drama. Nah, kita kan udah ngobrolin tentang Korean ya. Oke, aku bakal ngasih lagu spesial nih buat kalian para K-popers dan buat Anas nih. Biar kita nggak bosen denger ocehan aku sama Anas. Oke, langsung aja kita play lagunya ya. Let's go. Light it up like
Udah cukup. Nanti kalian malah joget-joget lagi. Oke deh, oke. Aku kok kelihatannya terlalu meremehkan Anas gitu ya, teman-teman. Oke, gini. Aku kasih tantangan ke kamu tentang pencaksilat nih. Kamu tahu nggak sih tentang pencaksilat, olahraga bela diri asli dari Indonesia? Coba deh kamu jelasin, terserah kamu deh, tentang pencaksilat tuh kayak gimana. Baru kalau kamu tahu tentang pencaksilat, aku baru mengakui kamu sebagai pemuda Indonesia. Siapa sih yang nggak tahu pencaksilat? Pencaksilat adalah gerakan keindahan dengan menghindar yang disertai gerakan. Olahraga pencaksilat atau bela diri ini mengandung nilai-nilai seni tradisional dari Indonesia asli loh. Nah, pencaksilat itu tidak hanya terkenal di Indonesia saja, tapi juga dikenal luas oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Pencaksilat sendiri sudah ada dari zaman nenek moyang kita dan diturunkan dari generasi ke generasi hingga saat ini. Pencaksilat ini merupakan unsur-unsur kepribadian bangsa Indonesia yang dimiliki dari budaya yang sudah turun-temurun. Pencaksilat sudah tersebar di seluruh kepulauan Nusantara sejak abad ke-7. Hal ini bisa dilihat dari masa penjajahan Belanda dan Jepang. Pencaksilat itu sudah dipakai oleh para pahlawan kita untuk melawan penjajah. Waduh, kok jago kayak gini jelasinnya ya? Aduh, aku salah menilai Anas nih. Ternyata dia itu seorang pemudi Indonesia yang ternyata tertarik ya dengan dunia pencaksilat. Ya kalau soal sejarah sih Anas jagonya temen-temen. Nah tadi kan Anas sudah ngebahas sejarah dari pencaksilat ya. Aku mau nambahin aja sih. Jadi dari pencaksilat ini, selain dari sejarah yang dibacain Anas tadi, kita tuh juga bisa memperoleh nilai-nilai luhur yang ada dalam pencaksilat. Kayak solidaritas, terus berani membela kebenaran, dan keadilan. Nah, tentunya dengan berlatih pencaksilat juga secara konsisten akan membuat seseorang menjadi lebih berhati-hati dan tidak agresif. Selain itu, pencaksilat juga bisa untuk melatih mental spiritual kita. Pencaksilat membangun dan mengembangkan kepribadian dan karakter mulia seseorang. Jadi gitu teman-teman, pencaksilat ini nggak cuman olahraga bela diri aja, melainkan juga olahraga yang melatih spiritual kita. Selain kaya dari budayanya, Indonesia tuh juga merupakan negara yang kaya akan bahasa daerahnya. Bahasa daerah di Indonesia sebelumnya berjumlah 668 bahasa. Kemudian pada akhir 2019 bertambah menjadi 718 bahasa. Bahasa daerah yang umum digunakan di sebuah provinsi, kemudian terus berusaha dilestarikan nih dengan pengenalan dan pengajaran ke para siswa di sekolah, seperti di SMA Santo Yosef yang diajarkan oleh Bu Puri nih. Nah, salah satu bahasa daerah yang terkenal di Indonesia itu adalah bahasa Jawa yang tadi aku bilang. Uniknya nih ya, bahasa Jawa ini kerap dipakai nih untuk mengiklankan suatu produk. Nah, iklan dalam bahasa Jawa ini disebut sebagai teks pariwara. Nah, pasti kalian penasaran nih, kok bisa sih bahasa daerah tuh dipakai untuk mengiklankan produk? Nah, untuk membuat iklan tuh pastinya harus unik ya teman-teman dan mudah diingat. Lalu mengapa iklan menggunakan bahasa Jawa ini bisa dikatakan unik? Ya karena di telinga para awam itu jarang didengar teman-teman. Kayak misalkan kayak iklan Oskadon Pancen Oye. Nah, itu kan dari bahasa Jawa juga tuh iklannya. Tapi di telinga di luar orang Jawa itu pasti nganggapnya kayak lugu gitu loh teman-teman, kayak lucu gitu loh. Nah, pasti kan hal seperti itu meningkatkan keinginan gitu loh untuk membeli produk tersebut. Jadi seperti itu kenapa bahasa Jawa itu bisa dipakai untuk mengiklankan suatu produk. Gak kerasa nih Nas, ternyata udah 30 menit nih kita ngobrol. Wah, saking asiknya jadi waktu terasa cepat berlalu nih. Oke, karena udah 30 menit guys, thank you banget nih buat Anas yang udah join sama kita, udah mau diajakin ngobrol-ngobrol bareng. Makasih juga ya Ray, aku udah diundang
datang ke podcast Suara dan Harapan ini. Semoga podcast ini kedepannya bisa terus berkembang dan bisa menjadi panutan buat generasi muda. Aku juga mau nyampein nih buat kalian semua, para generasi muda yang sedang mengejar mimpi. Terus semangat ya, dan jangan putus asa. See you! Amin, amin, amin. Semoga podcast ini terus jadi motivasi ya buat kalian yang para pengejar mimpi nih. Oke, thank you banget ya Anas. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu nih podcastnya pada hari ini. Thank you banget yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Dan semoga semua mimpi, semua harapan, dan semua angan kita bisa terwujud. Amin. Nah, buat kalian nih yang para pejuang mimpi, tetap semangat menggapai mimpinya. Jangan insecure mulu, mulai berusaha. Oke, teman-teman. Nah, di sini aku Reynardus pamit mengundurkan diri dari podcast Suara dan Harapan. See you.